kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita memulai dengan pelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyi dan berdoa dan akan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita menyanyi lagu di tepuk tangan. 1, 2, 3. Lipatlah tangan dan tutuplah mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita belajar dengan materi yang baru, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus, dia punya bahan Alkitabnya terdapat di dalam Matius 27 ayat 32 sampai dengan 56. Nah, materi pada pagi hari ini dia punya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti pengorbanan Yesus Kristus. Yang kedua, siswa dapat menghayati pengorbanan Yesus Kristus. Yang ketiga, melalui karya kreatif berupa puisi dengan tema pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan yang keempat, siswa dapat mendaftarkan tindakan berkorban bagi orang lain sebagai wujud mengikuti teladan Yesus Kristus. Dan yang kelima adalah siswa dapat menyatakan teladan untuk mengikuti teladan Yesus Kristus dengan melakukan perbuatan baik, menolong orang lain sebagai bentuk pengorbanan. Nah, jadi anak-anak, berkorban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjadi korban, menderita, rugi, atau menyertakan bakti. Berkorban adalah tindakan atau perbuatan yang tidak mudah, karena syarat utama sebuah pengorbanan adalah kerelaan untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Ada sesuatu yang harus kita berikan atau kita korbankan bagi orang lain. Yesus Kristus memberi teladan yang sungguh luar biasa dalam hal berkorban. Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa manusia. Bagaimana cara Yesus berkorban? Ia berkorban dengan memberikan nyawanya di kayu salib. Yesus bahkan mengorbankan dirinya untuk disiksa, dihina, bahkan hingga mati di kayu salib. Mengapa? Karena Yesus ingin menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, berkorban ini itu tidak mudah, karena di saat kita berkorban pasti kita berkorban waktu, tenaga, dan materi. Waktu, tenaga, materi yang harus kita korbankan buat orang lain. Kita merasa diri kita rugi. Tetapi Tuhan Yesus rela berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan kita umat manusia. Nah, mengapa Tuhan Yesus berkorban di kayu salib? Karena kalian sudah pernah dengar cerita dalam kitab Kejadian. Di situ diceritakan kalau manusia jatuh ke dalam dosa karena manusia tidak mau mengikuti perintah atau larangan dari Tuhan. Nah, larangan dari Tuhan itu apa? Tidak boleh makan buah pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden, yang itu nama pohon apa? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia tidak mau mendengar perintah Tuhan. Mereka memakan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Maka putuslah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi untuk menyambung kembali hubungan itu, maka Tuhan Allah rela memberikan anaknya
Bethlehem. Kemudian Tuhan Yesus besar, Tuhan Yesus mengajar, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, menolong orang. Kemudian Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, kemudian disalibkan. Itu semua karena apa? Itu semua untuk menyelamatkan kita umat manusia. Karena kita umat manusia tadi bilang bahwa kita manusia berdosa. Jadi untuk menyambung kembali hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah, maka Tuhan Allah memberikan anaknya yang tunggal mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita manusia, kita manusia juga harus bisa memberikan teladan yang baik kepada sesama kita. Nah, teladan-teladan yang Tuhan Yesus berikan itu, maka kita harus bisa memberikan contohnya. Jadi setelah Ibu menerangkan pelajaran tentang pengorbanan Yesus Kristus, ada yang mau bertanya? Ya, Yenogasi. Kenapa Yesus rela berkorban? Mengapa Yesus rela berkorban? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia, sehingga Dia mengorbankan Dia punya diri untuk menebus dosa-dosa manusia. Ada lagi yang mau bertanya? Mengapa manusia jatuh dalam dosa? Mengapa manusia jatuh dalam dosa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Mengapa manusia jatuh dalam dosa? Tadi Ibu sudah cerita toh bahwa manusia melanggar perintah Allah. Tuhan Allah sudah bilang toh tidak boleh makan buah pohon yang ada di dalam Taman Eden. Ada satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan oleh manusia. Tetapi karena manusia kepingin sama seperti Tuhan Allah, sehingga dia memakan buah pohon yang telah dilarang oleh Tuhan. Maka manusia jatuh ke dalam dosa. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang bertanya? Oke, karena sekarang semuanya sudah mengerti, kita akan berdiskusi dan memberikan contoh-contoh itu tindakan berkorban bagi orang lain. Itu yang bagaimana? Jadi kita buat kelompok menjadi 3, kemudian kita tulis cara berkorban untuk orang lain sebanyak 5. Ayo, mulai sekarang. Tiga kelompok 1, 2, dan 3. Tuliskan 5 contoh tindakan berkorban bagi orang lain. Masing-masing anak harus aktif, jangan satu orang saja. Yang ketuanya tulis, yang lainnya aktif memberikan pendapat.
Yang nomor 2 ketua. Nomor 3. Oke, diskusi kita sampai di sini dan masing-masing kelompok mempresentasikan pekerjaannya. Mulai dari kelompok 1. Siap-siap kelompok 2 dan 3. Semua mendengar ya, semua mendengarkan. Terima kasih guru dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Contoh tindakan berkorban bagi orang lain. 1. Rela membantu dengan adik diri membandingkan bermain dengan teman. 2. Rela beribadah dan berbagi mainan dengan adik. 3. Rela membantu ibu dengan diri dan anak. 4. Rela mematuhi tanda bagi yang ada di sekolah dan tidak melakukan pelanggaran apapun. 5. Rela menggunakan bagi kemampuan kerukunan dan Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih guru dan teman-teman atas kesempatan diberikan kepada kami kelompok 3. 5 contoh tindakan berkorban bagi orang lain. Pertama, rela membagi makanan untuk teman yang tidak membawa makanan. 2. Rela membantu ibu mencuci piring. 3. Membantu teman yang jatuh dari sepeda. 4. Membantu orang yang kesusahan. Dan 5. Rela membantu ibu menjaga adik dibandingkan bermain dengan teman. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan. Kembali ke tempatnya masing-masing. Dulu kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi anak-anak sudah mengerti beberapa contoh pengorbanan untuk orang lain. Itu cara meneladani Yesus
Kristus. Kemudian masing-masing anak mengerjakan karya berupa puisi itu dengan cara mengungkapkan kekaguman dan rasa syukur atas pengorbanan Yesus Kristus. Buatlah sebuah puisi dalam mengungkapkan rasa syukur atas pengorbanan Yesus Kristus. Mulai kerjakan. Masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri.
Siapa yang belum? Semua sudah? Jadi anak-anak sekalian, kita telah berdiskusi selesai, sudah membuat puisinya masing-masing. Jadi pelajaran pengorbanan Yesus Kristus yang harus kita lakukan untuk menyatakan rasa terima kasih atas pengorbanan Yesus, yaitu dengan hidup setia dan taat melakukan kehendaknya, serta tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Pengorbanan Yesus di kayu salib telah menjadi contoh bagi kita tentang bagaimana berkorban bagi orang lain. Kita harus belajar berkorban dan memberi diri bagi kepentingan orang lain. Nah, bagaimana caranya? Tadi sudah ditulis 5 contoh itu, misalnya dengan cara berbagi makanan kepada teman yang tidak punya bekal, memberi waktu untuk membantu teman dalam kesulitan belajar, atau memberi waktu dan tenaga untuk membantu orang tua. Tuhan Yesus telah menunjukkan sikap berkorban, karena itu kita juga harus melakukan hal yang sama kepada sesama kita. Nah, pelajaran kita sampai di sini. Kita akan bertemu pada minggu depan dengan materi yang baru, yaitu pengampunan Allah. Kita menyimpan alat tulis kita, kemudian satu orang berdoa buat kita untuk kita pulang. Teman-teman,